Assalamualaikum friends, kaifalahum namase Fasim, you watching FOC Reaction TV. So today we are going to react on the video which title is Akan Tampil Bida Otorita Akan Skamat Para Pambansi Yang Mangatang Kan Akan Tarbangkalia Tidik Tirusu. So Indonesian language is pretty difficult for me to understand and read. So let's start the video. We will have a headset like that and start it now. Kemarin sempat viral di beberapa media sosial mengatakan ibu kota Nusantara nakrak. Otorita ibu kota Nusantara membantah kabar di media sosial yang menyebut ibu kota Nusantara ditumbuhi semak belukar. Kabar itu viral di media sosial beberapa waktu terakhir. Troy Panto, selaku staf khusus komunikasi publik otorita IAIKN Troy, mengatakan memang ada tanaman rambat di pagar-pagar di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Namun, tanaman rambat itu memang sengaja dipasang. Ini adalah konsep forestrail yang dilihat itu, artinya itu susur hutan. Jadi, ini memang di mana pengunjung yang datang bisa mengalami experience gitu ya, bahwa IKN itu kan disebut dengan Forest City, ujar Troy. Troy menjelaskan 75% wilayah ibu kota Nusantara memang dialokasikan untuk lahan hutan. Wilayah itu terdiri dari 65% hutan lindung dan 10% area perkebunan berkelanjutan. Sisa 25% wilayah akan dipakai untuk membangun kota Gais. Dia menyampaikan tanaman-tanaman rambat di ibu kota Nusantara memang terlihat seperti tumbuh alami. Akan tetapi, sebenarnya tanaman-tanaman itu ditata dan dirawat setiap waktu oleh petugas. Troy memastikan tak ada bagian ibu kota Nusantara yang terbengkalai. Dia menyebut perawatan rutin dilakukan di setiap sudut IKN. Sebelumnya, beredar video di media sosial tentang gambaran terbaru ibu kota Nusantara. Video itu memperlihatkan tanaman rambat menyelimuti pagar-pagar. Video itu dibubuhi narasi IKN saat ini sudah ditumbuhi semak belukar. Video itu tersebar di beberapa media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok, hingga YouTube. Lalu bagaimana kelanjutan pembangunan ibu kota Nusantara? Presiden Prabowo Subianto disebut bakal memangkas anggaran infrastruktur termasuk pembangunan ibu kota Nusantara yang disalurkan lewat APBN. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi (UKI) memastikan bahwa pemangkasan anggaran itu tak berdampak pada kecepatan pembangunan ibu kota Nusantara. Anggaran tersebut memang turun dibandingkan 2024, tapi itu bukan karena komitmennya sudah diturunkan, bukan. Karena memang ada ceiling APBN untuk pembangunan ibu kota Nusantara itu cuman sekian puluh persen. UKI menyebut APBN yang dikucurkan untuk ibu kota Nusantara telah hampir mencapai limit, sehingga pemerintah mulai akan memfokuskan pembangunan IKN menggunakan suntikan investasi dari swasta. Untuk itu, pemerintah dipastikan bakal mulai menggenjot geliat investasi di ibu kota Nusantara pada tahun ini untuk menutup kebutuhan anggaran pembangunan tersebut. Tapi yang jelas, komitmen pembangunan IKN itu tidak ada turun sama sekali. Tapi, saya tegaskan sekali lagi, komitmen Presiden Prabowo terhadap ibu kota Nusantara itu tidak lebih rendah daripada komitmen Presiden Jokowi. UKI menyebut, hingga saat ini, pembangunan IKN masih terus berlangsung. Salah satu proyek yang tengah dikebut, yakni pembangunan Masjid Agung di ibu kota Nusantara. Hingga akhir 2024, tidak ada perlambatan pembangunan di proyek senilai 466 triliun itu. Meski anggaran dipangkas, tidak ada yang namanya perlambatan, itu tidak ada. Yang ada hanya pembangunan IKN yang tadinya 100% itu APBN. Lama-lama di sini proporsi APBN memang harus dikurangi, pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Bu Diana Kusumastuti menyebut kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara itu nantinya bakal dieksekusi lebih lanjut oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Pembangunan gedung MPR, DPR untuk basic design sudah kami siapkan ya. Baru untuk nantinya ditindaklanjuti oleh teman-teman Otorita IKN. Bu Diana menjelaskan, nantinya proses lelang proyek infrastruktur lanjutan di IKN itu bakal dilakukan oleh Otorita IKN. Dia juga menyebut bahwa Kepala Otorita IKN telah melakukan pengajuan usulan biaya tambahan Otorita IKN ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Meski belum dapat memastikan kapan lelang itu bakal dilakukan, namun Bu Diana memberi sinyal proses lelang bisa saja dijalankan pada kuartal 1 2025. Adapun dua kawasan tersebut ditargetkan bakal mulai bisa difungsikan dan selesai pada 2028. Hal itu sebagaimana komitmen yang disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Pak Basuki Hadimuljono. Pak Basuki sempat bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membahas progres dan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang saat ini tengah berlangsung. Dalam pertemuannya itu, Pak Basuki menjelaskan, Wapres berpesan agar seluruh target pembangunan IKN dapat dicapai tepat waktu sebagaimana arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Wapres juga mendorong supaya target-target pembangunan sesuai arahan Presiden Prabowo terpenuhi, seperti penyiapan kawasan yudikatif dan legislatif, serta beragam infrastruktur pendukungnya, ujar Pak Basuki. Sementara itu, untuk mendukung pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif itu, Pak Basuki menjelaskan bahwa Badan Otorita IKN meminta tambahan suntikan APBN sebesar 8,1 triliun rupiah. Tak hanya untuk mendukung pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, usulan tambahan anggaran itu juga bakal digunakan untuk menyukseskan pembangunan konektivitas di Ibu Kota Nusantara. I love it. Okay guys, video is just ended up here now, and literally it was amazing, and all the places that showed in the video was literally very amazing, especially the building who's looking like a bird. And today video is ended up here now. And guys, if you enjoyed that video, like this video and subscribe to my channel for more interesting videos. And today the time is 12:03 p.m. at night. I'm still making video for you. So goodbye, take care, Allah Hafiz.